Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang super menarik ya. Sepanjang gue nulis kasus ya, ini adalah salah satu kasus paling menarik ya. Saking panjang ya, mungkin kalau nanti gue belibet mohon maaf gitu. Intinya ini panjang banget kasusnya gitu ya, dan memang menarik banget. Dan bahkan kayaknya gak bisa diceritain hanya cuma dengan waktu 30 menit. Kayaknya sejam gitu baru selesai kronologi sesungguhnya gitu. Jadi kalau kalian mau baca lebih lengkap boleh cari-cari sendiri ya. Ini adalah kisah tentang Charles Sobhraj yang dipanggil juga di The Serpent atau bisa dibilang The Bikini Killer karena korban-korbannya ada yang pakai bikini doang gitu. Dan ini adalah orang yang memang karismatik sekali, menipu para turis-turis dari Eropa yang lagi jalan-jalan dan memang jadi hippies pada tahun 1960 sampai 70-an akhir. Jadi dia tuh biasanya beroperasi ya atau berkriminal di daerah Nepal, India, Thailand gitu, dan targetnya adalah turis-turis dari barat yang biasanya memang lagi hippies-hippiesnya dan ingin menjalani sebuah perjalanan spiritual karena di Amerika, Eropa kurang gitu spiritualnya gitu. Jadi mereka ingin datang-datang ke Asia Tenggara gitu, dan itulah mereka korbannya. Dan caranya sangat menarik sekali menurut gue untuk lo bisa tahu bahwa ada sejarah cereal nih, orang cereal ya, makanan pagi tuh, sarapan cereal itu yang punya teknik sangat menarik dan karismatik seperti si Ted atau si Bundy itu gitu ya. Dan sebelum gue mulai ke Charles Sobhraj yang dapetin duit dan dapetin paspor palsu dari korban-korbannya dan harus nipu ya. Kan lo tahu semua ya bahwa memang saat-saat ini anak-anak muda ini lagi pada rajin-rajinnya gitu kripto gitu. Kalau lo lihat di TikTok itu semua orang kaya karena kripto gitu ya. Terus ada yang bilang kalau siang jadi pengusaha, malam jadi trader gitu ya. Nah, supaya lo pada nggak bingung dengan informasi kripto yang selalu berseliweran sana sini dan jadi ada yang salah, kadang ada yang benar juga gitu ya. Jadi biar lo nggak ribet, karena memang Bitcoin juga lagi naik-naiknya, bahkan sampai sekarang kan udah nyentuh 900 jutaan, dari tahun lalu tuh cuma sekitar puluhan juta. Dan kayaknya jadi sebuah bisnis investasi yang cukup prospektif bagi kita-kita anak muda yang mungkin punya budget nggak terlalu besar, karena lo bisa trading 24 hours, lo bisa main dari berapapun itu gitu. Jadi ini bisa jadi alat investasi yang menarik banget untuk anak-anak muda, dan tentunya jadinya banyak banget info-info yang aneh gitu ya, kadang bisa bener bisa enggak gitu, validasinya dipertanyakan. Nah, supaya lo bisa mainnya dengan paham gitu ya, jadi lo sebagai orang awam tuh bisa lebih paham dengan kripto ini apa dan bagaimana cara beroperasinya, koin-koin apa yang aman segala macam. Lo bisa nemuin tips and triknya atau bisa dibilang mendapatkan edukasi tentang kripto ini melalui channel Koinvestasi di YouTube. Dengan lo subscribe mereka, lo akhirnya bisa mengetahui banyak tips, terus lo bisa ngetahuin banyak koin-koin nih basisnya apa, historinya seperti apa gitu ya. Terus akan seperti apa nanti Bitcoin di masa mendatang. Itu semua lo bisa dapetin di Koinvestasi. Jadi lo yang bingung dan awam ini bisa jadi paham dengan Koinvestasi ini. Jadi buruan lo subscribe, kan gratis juga ya subscribe channel YouTube. Jadi kalau lo mau mulai berinvestasi gitu ya dengan duit 500 ribu, 100 ribu, bahkan lo bisa mulai investasi di kripto ini dan bisa menghasilkan uang gitu ya untuk masa depan lo, untuk beli rumah, nanti beli motor, beli mobil, beli PS5 gitu ya. Tentunya harus dengan hati-hati, makanya dengan hati-hati itu lo bisa mendukung kehati-hatian lo itu dengan channelnya Koinvestasi yang bisa ngasih lo banyak saran, guide, dan juga pemahaman tentang dunia cryptocurrency. Jangan lupa semua deskripsinya ada di link di bawah kalau lo mau langsung mampir ke Koinvestasi. Dan sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe, join membership gue kalau mau join. Kalau nggak juga tidak apa-apa, tidak masalah. Dan follow gue di @rivalsantosa, gue di Instagram, di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. So let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Hachan Baunani, gurumu Charles Sobhraj. Ini pokoknya salah satu serial killer yang paling top lah menurut gue ya. Ini lahir pada tanggal 6 April 1944 di Saigon, yang sekarang kalau kalian tahu namanya Ho Chi Minh ya. Ho Chi Minh sendiri kan diambil dari pemimpin revolusi komunis pada saat itu. Makanya dari Saigon terus ke Ho Chi Minh sebagai sebuah deklarasi bahwa Vietnam Utara pada saat itu memenangkan perang Vietnam gitu ya. Dan makanya sekarang jadi namanya Ho Chi Minh. Tapi pada saat si Charles Sobhraj lahir itu masih jadi namanya Saigon. Dan Sobhraj lahir dari hasil pernikahan antara ibunya yang dari Vietnam dan ayahnya itu dari India, makanya namanya Sobhraj. Dan orang tua Sobhraj pun bercerai dan ayahnya meninggalkan Sobhraj bersama ibunya pada masa kecilnya, dan beberapa saat kemudian Sobhraj pun jadi anak angkat seorang prajurit dari Prancis yang juga adalah pacar dari ibunya sendiri.
Nah, sejak saat itu, Sobratch itu jadi sering bolak-balik ke Perancis, ke Vietnam untuk ngunjungin beberapa keluarganya yang masih tersisa. Sebagai seorang remaja yang bisa dibilang juga sebenarnya broken home, Sobratch pun melakukan banyak hal sebenarnya untuk mencari identitasnya ya sebagai anak muda gitu ya, termasuk tindakan kriminal tentunya. Ia pun masuk penjara pertama kali pada tahun 1963 dan itu juga karena kasus-kasus kriminal yang cukup ringan lah pada saat itu. Dan saat masuk penjara ini, Sobratch mempelajari banyak hal jadinya karena sebenarnya seorang anak kecil yang masuk penjara apalagi di masa-masa dulu ya, itu jadinya bukan benar sebenarnya, justru malah makin liar saat dibebaskan. Salah satunya memang adalah menjadi seseorang yang bisa memanipulasi para penjaga penjara juga pada saat itu karena akhirnya penjaga penjara pada saat itu bisa membiarkan si Sobratch ini menyimpan beberapa barangnya di penjara. Dan bersama dengan hal ini pun, Sobratch pun bertemu dengan seorang bernama Felix de Esquion yang adalah seorang pria muda dengan kekayaan yang cukup berlimpah. Dan setelah dibebaskan, Sobratch pun akhirnya mengikuti Felix untuk tinggal bersama. Dan ketika bersama si Felix ini, Sobratch menikmati gaya hidup yang cukup mewah di daerah Paris. Dan Sobratch pun memulai karirnya sebagai pencuri yang cukup ulung dan penipu yang sangat-sangat handal, hasil dari pelajaran manipulasi penjaga penjara pada saat itu. Dan ketika sedang melakukan aksi penipuan, Sobratch pun bertemu juga dengan seorang wanita yang bernama Chantal Compagnon. Uniknya ketika Sobratch ini jatuh cinta dan ingin melamar si Chantal, di saat itu juga Sobratch ditangkap dan ditahan atas pencurian sebuah mobil yang dilakukannya sama dia. Dan Chantal pun karena terlalu cinta, karena memang sejatinya Sobratch ini adalah seorang laki-laki yang sangat karismatik ya, dan bisa dibilang orang yang selalu memberikan pesonanya kepada wanita-wanita yang ia temui. Makanya Chantal juga setia untuk nunggu Sobratch, walaupun keluarganya juga nggak setuju, tapi Chantal ini tetap setia untuk nungguin Sobratch, dan akhirnya sampai Sobratch dibebaskan, akhirnya mereka berdua pun menikah. Dan Sobratch dan Chantal pun akhirnya karena sudah menikah, dia pengen punya kehidupannya sendiri di luar dari keluarganya Chantal dan juga keluarganya Sobratch. Jadi mereka lari dan bisa dibilang kabur dari keluarganya ya, dan terbang keluar dari Prancis dan memulai kehidupan barunya pada tahun 1970. Dan setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya mereka berdua pun juga sampai di Mumbai, India untuk yang namanya memulai hidup yang baru di tahun yang sama. Di sini ia menggunakan keahliannya sebagai pencuri dan juga penipu untuk mendapatkan banyak uang dari banyak orang, dari wanita-wanita yang diketemui sama Sobratch, dari turis-turis yang diketemui sama Sobratch. Dan usaha Sobratch pun berhasil, dia tuh ngedapetin banyak uang dari pencuriannya dan Sobratch pun menaruh uang tersebut ke dalam perjudian. Ya memang dimana dia tuh juga suka yang namanya berjudi dan dia suka dianggap sama orang tuh sebagai orang yang hidup dengan gaya hidup high social gitu. Jadi dia akhirnya sering judi dan memang dia lagi hoki-hokinya pada tahun ini, makanya setiap perjudiannya pun juga menghasilkan banyak uang dan melipat gandakan keuntungan dia dari hasil curiannya. Lalu pada tahun 1971, akhirnya Charles Sobratch ini melakukan sebuah aksi yang akhirnya membuat nama dia tuh jadi terkenal di mata publik ya, bahkan sampai detik ini akhirnya. Dimana dia tuh melakukan perampokan toko berlian dengan cara ngebor itu toko berlian melalui sebuah kamar hotel bintang 5 di New Delhi yang bernama Soka Hotel. Yang sampai detik ini juga hotelnya masih ada. Walaupun memang mata bornya tuh berujung bengkok, tapi bagaimanapun caranya dia akhirnya bisa berhasil untuk ngerampok toko berlian tersebut dengan cara, kan pada saat itu dia di Asoka Hotel ini dia ngedeketin cewek namanya Gloria Mandelic, seorang artis kabaret yang memang asalnya sangat terkenal dan memang lagi show di hotel tersebut. Dan saat si Gloria Mandelic ini dia rayu kan berhasil gitu ya, karena kan si Charles ini sangat-sangat karismatik gitu kan. Dan saat si Gloria Mandelic itu lagi show, nah si Charles Sobratch itu minjem kamarnya Gloria dan ternyata di dalam kamar itu dia ngebor kamarnya. Dan saat bornya ini bengkok, dia minta sama si Gloria untuk coba dong rayu toko berlian di bawah ini untuk bisa bawain beberapa berlian ke lu dan lu pura-pura jadi prospective buyer atau pembeli yang mungkin bisa akan ngebeli berlian tersebut. Nah, karena Gloria Mandelic itu show di hotel tersebut dan juga punya nama yang cukup besar pada saat itu, makanya toko berliannya percaya. Dan akhirnya toko berlian itu ngebawain beberapa sampel untuk Gloria Mandelic itu lihat berliannya. Dan ternyata saat sampai di kamar hotel, ternyata si Charles Sobratch itu udah ngeluarin pistol dan nodong seluruh petugas berlian tersebut, sekaligus juga bahkan Gloria Mandelicnya juga. Dan mereka semua yang ditodong pistol itu dipaksa untuk minum sebuah minuman yang sudah dibikin sama Charles Sobratch, yang di dalamnya itu sudah ada obat biusnya. Sehingga mereka bakal pingsan semua gitu. Dan akhirnya Charles Sobratch bisa kabur. Walaupun memang di dalam kasus pertama ini, kasus besar yang dilakukan sama Charles Sobratch pertama kalinya ini membuat dia juga akhirnya tertangkap dalam
dalam sebuah kasus yang sebenarnya tidak berhubungan, yaitu kepemilikan sebuah revolver yang tidak ada izinnya. Tapi setelah dicek lagi ternyata, oh ini dia orang yang sama yang rampok toko berlian tersebut. Walaupun memang karena memang si Charles Sobrach ini bisa dibilang salah satu serial yang jenius banget menurut gua dan cukup cerdas dalam merencanakan segala sesuatu. Bahkan dia tuh punya kepercayaan diri itu tidak akan pernah bisa ditangkap. Makanya dia berhasil bahkan atas kasus ini itu kabur sebanyak 3 kali dari penjara. Sehebat itu dia. Dan dalam pelariannya, si Sobrach ini bekerja dengan menyamar sebagai seorang penjual permata dan juga pengedar obat-obatan terlarang atau narkoba. Sebenarnya gelar ini dibuat untuk bisa akhirnya dekat dan bisa berteman dengan turis-turis yang dia tipu untuk bisa ngambilin traveler's check mereka dan juga paspor mereka. Kalau lu mau tahu, traveler's check itu adalah sebuah mata uang yang bisa dipakai sama seluruh orang dari Eropa dan Amerika untuk digunakan di beberapa negara gitu, atau bahkan hampir di seluruh negara. Karena sebelum ada debit, sebelum ada Visa, Mastercard segala macam, yang mereka biasa pakai adalah traveler's check gitu. Jadi itu sebuah kartu kredit lah bisa dibilang. Dan di tahun 1975 setelah dia itu menjadi seorang pedagang berlian palsu dan juga pengedar narkoba, akhirnya dia bertemu sama seorang wanita bernama Marie Andre dari Lévis, Quebec, Kanada. Ini bisa dibilang ada seorang wanita yang akhirnya dia lihat tuh potensial untuk bisa mempererat peran dia sebagai penjual berlian palsu gitu. Dan di mana pada saat itu si Marie Andre ini adalah seorang turis yang sedang mencari pemandu wisata atau tour guide di India, dan Sobrach pun akhirnya menjadi pemandu wisatanya Marianne. Dan karena memang si Sobrach ini kan karismatik banget gitu ya. Dan Sobrach ternyata di perjalanan itu memang sering rayu si Marianne ini. Dan hal ini membuat Marianne ini yang bisa dibilang menjadi sebuah karakter yang kurang diapresiasi sama orang-orang di sekelilingnya, merasa bahwa Sobrach ini mengapresiasi penampilan dia banget gitu ya, dan menghargai dia banget. Akhirnya Marianne itu jatuh cinta sama si Charles Sobrach. Dan saat dia kembali ke Perancis gitu kan, itu dia bilang sama si Charles Sobrach bahwa dia berjanji bahwa akan menemui Charles Sobrach lagi nanti. Dan selama 3 bulan ternyata mereka juga saling ngirim surat, saling cinta-cintaan, dan akhirnya Marianne pun terbang tuh ke Bangkok, Thailand untuk menemui Sobrach dan hidup bersama Sobrach. Hubungan mereka pun berlanjut terus dan sering melakukan pertemuan dan bahkan akhirnya tinggal bareng. Dan setelah kabur dan berakhir di daerah Bangkok, Thailand, karena memang kan si Sobrach ini kan memang sering kali kabur dari kota ke kota, negara ke negara gitu ya. Sobrach pun juga mempunyai seorang pengikut di masa-masa dia itu menjadi penjual berlian palsu. Dia ketemu sama seorang apprentice-nya, namanya adalah Ajay Choudhury. Dan bisa dibilang si Choudhury ini atau si Ajay ini menjadi partner sekaligus tangan kanannya dari si Sobrach. Dan ketika bersama partnernya ini dan juga bersama si Marianne, ini menjadi sebuah tim yang cukup solid gitu. Dan setelah solid inilah si Charles Sobrach ini jadi punya bisa dibilang ambisi yang lebih dalam lagi untuk melakukan tindakan kriminalnya. Bahkan yang tadinya cuma mencuri dan menipu akhirnya sampai ke tahap membunuh orang. Dan semua targetnya Charles Sobrach ini memang adalah orang-orang dari barat yang berkelana ke daerah Asia, yang biasanya Charles Sobrach sebut sebagai bentuk dari imperialisme gitu. Atau orang-orang tersebut adalah produk dari imperialisme. Dan memang di era 1950-an sampai 1970-an akhir, itu memang lagi besarnya tuh jalur yang disebut dengan hippie trails, di mana orang-orang Eropa atau Amerika itu berpergian secara backpacker dan ngirit sengirit mungkin untuk bisa lebih lama pergi dari negara asal mereka. Jalur yang dipakai itu dari Istanbul, biasanya Teheran, Kabul, lalu ke Delhi, lalu ke Kathmandu, Nepal, sampai biasanya endingnya itu di Bangkok, Thailand. Dan memang itu baru ditutup itu sekitar 1970-an akhir, setelah Union Soviet itu segala macam itu akhirnya menutup jalur-jalur tersebut ya. Dan kota-kota inilah yang memang dijadikan target operasinya Charles Sobrach untuk mencari target-targetnya yang memang datang dari barat itu menuju ke Asia Tenggara untuk yang namanya melalui perjalanan spiritual biasanya. Dan Sobrach dan Choudhury ini atau si Ajay ini melakukan pembunuhan pertama mereka itu pada tahun 1975. Korban pertama mereka adalah seorang wanita muda dari Seattle, Amerika bernama Teresa Knowlton yang ditemukan tenggelam di pantai Pattaya, Thailand, mengenakan bikini berbunga-bunga oleh seorang nelayan. Jadi temuin tuh siang-siang gitu. Dan beberapa bulan kemudian, Teresa pun kan diotopsi untuk dijadikan bukti forensik gitu ya, untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi sama si Teresa ini. Hal ini pun membuktikan bahwa tenggelamnya Teresa itu bukan karena kecelakaan renang, tapi melainkan adalah sebuah kasus pembunuhan. Kejadian ini pun memberikan sebuah nama baru bagi Charles Sobrach pada saat itu yang disebut dengan Bikini Killer.
Karena salah satu korban lanjutannya nanti juga memakai bikini saat ditemukan tubuhnya. Di Thailand, Sobrach pun berganti-ganti profesi. Di antaranya menyamar sebagai pengedar narkoba dan juga penjual permata. Jadi bolak-balik aja tuh penyamaran dia. Dan Sobrach pun diyakini telah membunuh setidaknya sekitar 12 orang backpacker hippies di Asia Tenggara pada tahun 1975. Mereka diracuni, ditenggelamkan, dibakar, ditusuk ya, dan segala macamnya untuk bisa menghilangkan bukti-bukti tersebut. Di Thailand inilah juga Sobrach memiliki base camp, sebuah flat yang cukup mewah yang berlokasi di Kanit House yang sekarang udah dirubuhin, yang menjadi sebuah tempat bagi banyak pelancong asal barat yang lagi mengarungi hippie trail. Dan korban berikutnya adalah seorang pemuda dan mahasiswa asal Belanda, Henk Bintanja, dan juga tunangannya Cornelia Hemker, yang diundang ke Thailand saat bertemu sama si Sobrach di Hong Kong. Jadi di Hong Kong itu Sobrach itu pernah bertemu dengan cowoknya nih, si Henk. Lalu mereka ngobrol-ngobrol gitu ya, karena kalau orang barat sama orang barat ketemu di negara Asia tuh biasanya langsung akrab ya, walaupun mereka dari berbeda negara gitu ya. Tapi mereka ngobrol-ngobrol dan bilang bahwa gue tinggal di Bangkok, Thailand, lo bisa kapan-kapan main ke Thailand nanti bareng gue untuk beliin berlian buat istri lo, kira-kira kayak gitu. Dan akhirnya si Henk ini tertarik karena si Charles Sobrach pada saat itu menawarkan sebuah harga berlian yang jauh lebih reasonable dibanding toko-toko yang ada di sana. Jadi ya udah, ayo ketemu deh, karena si Charles Sobrach ini juga kelihatannya tuh baik banget gitu. Makanya mereka ketemu dan ternyata sesampai-sampainya di Bangkok, Thailand, ternyata mereka juga seperti korban lainnya. Mereka tuh diracuni oleh Sobrach dan keduanya itu ditemukan dicekik dan dalam kondisi sudah terbakar pada tanggal 16 Desember 1975. Dan tidak lama setelah itu beredar kabar seorang wanita bernama Charmaine Caro itu juga ditemukan tenggelam dan mengenakan bikini dengan gaya yang mirip dengan korban Sobrach sebelumnya, si Teresa Knowlton. Hal inilah yang akhirnya membuat nama Bikini Killer ini semakin terkenal dan tampil di banyak headline berita. Dan pada 1975 sendiri, korbannya sudah ada sekitar bisa dibilang 10 korban yang berasal dari barat semua yang lagi mengarungi hippie trails. Dan modus operandinya sih sebenarnya simple ya bisa dibilang. Karena Charles ini kan super karismatik seperti yang tadi gue bilang, dipadu dengan pacarnya Marianne yang bisa ngomong dengan sangat-sangat manis, yang ngebuat peran suami istri mapan ini, yang adalah penjual berlian ceritanya, dan baik hati ini jadi lebih meyakinkan untuk para korbannya. Intinya banyak yang mereka pancing untuk tinggal di apartemen mereka, dibikinin party dan segala macam. Lalu perlahan mereka yang nginep itu perlahan tuh diracun melalui sebuah minuman yang mereka selalu buat. Lalu mereka yang sakit itu biasanya Charles tuh akan pura-pura rawat gitu ya, dengan cara ngasih lebih banyak racun sebenarnya, yang dengan dibilangnya itu obat gitu. Dan biasanya Charles itu bilang, lu gak usah ke rumah sakit, karena kalau ke rumah sakit nanti lu malah dibikin lama gitu. Nih lo minum obat dari gua aja. Ternyata obat tersebut adalah racun yang bikin kondisinya bakal makin parah. Dan setelah udah makin parah, udah mulai gak sadar segala macam, itu baru semua duit-duitnya diambil. Biasanya para turis-turis juga misalnya bawa perhiasan dan segala macam itu juga diambil, dan pastinya paspor mereka juga diambil. Dan setelah semua sudah dicuri, itu biasa korbannya langsung disikat habis dan langsung biasanya dibuang ke laut ataupun dibakar untuk ngilangin bukti-bukti. Dan biasanya paspornya memang digunakan untuk diubah fotonya supaya Charles Sobrach dan kawanannya seperti Marianne dan juga Ajay ini bisa berkeliling dunia dengan paspor tersebut. Jadi tanpa bisa meninggalkan jejak-jejak kehadiran dia di beberapa negara. Dan memang selalu diubah, dan karena kayaknya dulu tuh paspor belum ada sistem yang cukup terintegrasi dari seluruh dunia, jadi gampang banget untuk malsuin paspor dan lu kayak cuma bisa tinggal nyamain muka doang. Sesimpel itu. Makanya Charles Sobrach itu bisa berjalan-jalan ke seluruh dunia dengan paspor-paspor palsu mereka. Dan beberapa lama kemudian, seorang diplomat asal Belanda, Herman Knippenberg, dan istrinya Angela Ken ini pun menyelidiki pembunuhan Bintanja dan Hemker yang adalah penduduk dari Belanda. Knippenberg memiliki sedikit pengetahuan sebenarnya tentang Charles Sobrach, meskipun identitas aslinya Sobrach ini masih belum diketahui secara pasti, karena pada saat itu namanya berganti-ganti, yang membuat Knippenberg harus tetap mengumpulkan bukti untuk menentukan bahwa memang ini memang dilakukan sama si Charles Sobrach, dan dia harus nemuin orangnya tuh yang mana gitu. Dengan bantuan Nadine dan Remy Gires yang juga adalah tetangganya Sobrach di Kanit House untuk foto-fotoin bukti dan juga fotoin mukanya si Charles Sobrach itu kayak apa, Marianne itu kayak apa, dan AJ itu kayak apa. Tapi karena memang paspor yang berganti-ganti dan bukti yang kurang kuat untuk membuktikan bahwa dia memang betul adalah Charles Sobrach gitu ya, maka dari itu polisi Thailand juga pada saat itu saat sudah melakukan penangkapan itu nggak bisa langsung menjarain mereka. Dan bahkan mereka itu berhasil kabur dengan cara nyogok polisi di sana pada tahun 1976 saat lagi ditahan sebentar. Yang memang sengaja dibebaskan sepertinya oleh beberapa oknum polisi di sana
Sepertinya karena memang ada ketakutan bagi negara Thailand akan sepinya pengunjung nanti dari negara barat ke Thailand kalau misalnya memang ada kasus pembunuhan para turis di negara Thailand. Jadi untuk menutupi hal tersebut, jadi sebenarnya ada beberapa oknum polisi yang akhirnya sengaja ngebebasin si Charles Sobhraj ini supaya kasusnya nggak terungkap di Thailand. Tapi karena namanya juga Knippenberg itu adalah bisa dibilang diplomat Belanda yang cukup ambisius untuk menyelesaikan kasus ini dan menyelesaikan kasus pembunuhan 2 warga penduduknya, yaitu warga negara Belanda, makanya dia tetap ingin bahwa kasus ini harus bisa dibuka walaupun banyak orang yang menentang dia karena masalah image-nya Thailand dan image-nya Bangkok gitu ya. Jadi dia tetap mencoba membuka kasusnya Charles Sobhraj ini dan menemukan bukti-bukti lagi untuk bisa memperkuat bahwa orang yang ditangkap pada hari itu beneran Charles Sobhraj. Gitu. Dia akhirnya diberikan polisi izin untuk menggeledah apartemennya Sobhraj di Kanit House sebulan setelah Sobhraj itu kabur dari penjara. Dan Knippenberg itu menemukan sebuah bukti, termasuk dokumen dan paspor korban, serta racun dan juga jarum suntik. Dan akhirnya membuktikan bahwa dia memang betul-betul adalah Charles Sobhraj. Orang yang ditangkap pada hari itu memang betul-betul adalah Charles Sobhraj. Dan juga memang menjadi bukti pendukung yang akhirnya sangat kuat untuk ngebuktiin bahwa akhirnya memang wajahnya Charles Sobhraj itu ya adalah orang itu gitu. Dan inilah yang ngebuat akhirnya Charles Sobhraj ini mukanya terpampang di berbagai media dan juga masuk ke buronnya Interpol atau International Police. Dan saat bukti tersebut sudah keluar, namanya si Charles Sobhraj itu dari mana-mana, tentunya Charles Sobhraj ini sudah kabur ke Malaysia pada saat itu. Di mana partnernya si EJ ini dikirim untuk mencuri permata di sana, dan EJ itu berhasil dan ingin memberikan permata tersebut kembali ke Charles Sobhraj, dan akan tetapi itu adalah waktu terakhir di mana EJ ini terlihat, karena setelah itu dia udah nggak pernah terlihat lagi. Diyakini bahwa Sobhraj ini membunuh partnernya sendiri sebelum meninggalkan Malaysia untuk melanjutkan perannya bersama dengan pacarnya si Marianne itu sebagai pedagang permata berlian dari Jenewa. Jadi supaya lebih meyakinkan karena EJ ini selalu ngintil, dia akhirnya ya udah gue kayaknya harus nyingkirin si EJ ini. Kalau misal dilepasin doang, takutnya nanti dia akan berkoar-koar dan ya akhirnya bikin dia ketangkep polisi gitu. Makanya dengan cara ini kayaknya supaya peran gue lebih meyakinkan, gue harus nyingkirin si EJ. Dengan ya mengurangi komisi dan segala macam kan gitu ya. Intinya itu yang coba dipikirkan sama Charles Sobhraj. Dan beberapa orang kemudian mengklaim telah melihat si EJ di daerah Jerman Barat, akan tetapi kan memang klaim tersebut tampaknya tidak bisa dibuktikan karena kekurangan bukti. Makanya pencarian si EJ ini tetap berlanjut, walaupun banyak asumsi bahwa Charles Sobhraj itu udah menghabisi EJ sebelum bahkan dia kabur dari Malaysia. Dan Charles Sobhraj kemudian datang kembali ke India di tahun yang sama, di tahun 1976 setelah dia udah kabur ya, karena dia juga udah mulai kekurangan uang ya, duitnya udah mulai habis karena dia udah jadi buron, jadi udah dikejar kemana-mana. Mukanya dia sama Marianne dengan foto legendarisnya yang gue perlihatkan ke kalian ini adalah foto yang terpampang di seluruh majalah, media dan segala macam. Akhirnya dia itu kembali lagi ke Delhi untuk bisa yang namanya mencari uang lagi dan mencari turis-turis lagi untuk dia tipu. Dan dia menemukan yang namanya 22 anggota rombongan tur Prancis di New Delhi. Dan dia melihat bahwa ini adalah jawaban dari Tuhan bisa dibilang. Karena inilah orang-orang yang bisa dia bius dan dia rampok secara sekaligus. 22 orang men, banyak banget gitu kan. Dan aksinya ini pun akhirnya diketahui. Dan Sobhraj pun segera ditangkap ya. Karena saat dia lagi mau proses pembiusan segala macam itu ternyata kehadirannya itu sudah disinyalir sama polisi India. Dan memang karena dia namanya udah masuk Interpol, jadi memang tentunya semua orang sudah mulai mencari-cari dia. Jadi saat prosesnya belum selesai, itu dia berhasil ditangkap. Dan dia juga ditahan di penjara Tihar. Dan dia kemudian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena sebuah kasus pembunuhan pada tahun 1975, yaitu Avoni Jacobden dan juga Jean-Luc Solomon yang dia lakukan di India. Di sini dia menjalani kehidupan yang mewah ya saat dia menyuap para penjaga di sana, dan lo tahu sendiri ya polisi dari India itu adalah the most corrupted police on earth gitu ya. Jadi memang akhirnya disuap juga dan dia tuh bisa hidup nyaman banget, dibeliin satu set televisi, makanannya mahal dan segala macem gitu ya. Karena hasil duit-duit yang sudah dia dapat gitu sebelumnya. Dan 10 tahun kemudian saat hukumannya akan segera berakhir sekitar 2 tahun lagi lah kira-kira, dia itu akhirnya berhasil melarikan diri lagi dari penjara. Tapi ini dia ngelarin diri dari penjara tuh bukan untuk kabur selamanya, tapi justru untuk bisa ditangkap lagi.
Karena dengan cara dia melarikan diri tersebut, tentunya saat dia ditangkap kembali, dia akan ditambahkan lagi tuh masa penahanannya. Dan ini dia lakukan untuk bisa menghindari ekstradisi dia untuk ke Thailand. Karena Thailand tuh udah nunggu banget gitu ya, karena bukti-buktinya udah jelas banget. Dan itu memang sudah jelas bahwa surat penangkapannya udah ada, bahwa setelah dia selesai dari masa tahanannya di India, dia harus dikirim balik ke Thailand untuk menjalani masa tahanan dia di Thailand. Yang dimana memang di Thailand pada saat itu surat penangkapannya, dituntutannya itu adalah hukuman mati. Karena dia melakukan banyak hal sekali di Thailand. Dan bagi Thailand, hukuman mati adalah hukuman yang paling tepat. Nah, karena mendengar hal itu, makanya dia sengaja membebaskan diri dan sengaja ditangkap lagi supaya dia tuh semakin lama di India dan menghindari hukuman mati tersebut yang bakal dia hadapi di proses ekstradisinya ke Bangkok, Thailand. Dan memang saking hokinya si Charles Sobhraj ini, setelah dia bebas pada tahun 1997 dari penjara Tihar, dia itu berhasil kembali ke Paris atas bantuan mantan istrinya, bahkan menikah kembali dengan mantan istrinya, dan dia juga dapat paspor resmi dari Perancis juga. Dan dia kemudian beralih profesi tuh di sana menjadi bintang film dan bintang media gitu ya. Bahkan dia tuh meminta para wartawan untuk mewawancarai dia, dengan media tersebut tuh harus bayar dia gitu ya. Dan bahkan dia tuh minta royalti sebanyak sekitar 20 jutaan US dollar sekarang kalau dikonversikan untuk sebuah film yang berdasarkan atas kisah hidupnya gitu. Dan kalau kalian nanya soal Marianne, si Marianne ini juga dipenjara karena dia akhirnya juga pada endingnya dia benci banget sama Charles Sobhraj karena dia merasa hanya dimanfaatkan untuk mempererat peran dia sebagai penjual berlian palsu. Padahal sebenarnya si Charles Sobhraj ini tuh cinta matinya sama istri pertamanya gitu. Marianne itu cuma dipergunakan doang. Dan memang akhirnya dibebaskan ya pada tahun 1983 saat dia tuh mengalami kanker di perutnya kalau nggak salah. Dan akhirnya dia diperbolehkan untuk kembali ke Quebec, Kanada untuk yang namanya berakhir di sana. Dan memang akhirnya meninggal pada usia 38 tahun di 1984. Dan aneh sih Charles Sobhraj ini ya, setelah dia bebas menikmati kehidupan manisnya di Prancis, di Paris gitu ya bersama mantan istrinya yang udah dinikahi kembali. Itu pada tahun 2003 Charles itu membuat keputusan yang cukup aneh, di mana dia tuh berani kembali lagi ke Kathmandu, Nepal, di mana di sana dia tuh punya track record kriminal juga di sana dan memang dikejar juga gitu sama polisi Nepal gitu ya. Dan menurut The Himalayan Times, Sobhraj itu kembali ke Kathmandu pada saat itu untuk mendirikan sebuah bisnis air minum di sana. Dan kembalinya dia dianggap itu sebagai hasil dari kerinduannya terhadap Nepal ya, dimana dia memang sering banget ke Nepal, dan kepercayaan dirinya yang terlalu tinggi dan punya narsistik yang sangat-sangat tinggi gitu, dan punya kepercayaan diri yang tadi gue bilang bahwa dia tuh licin sekali dan gak akan bisa ditangkap. Dan pada 1 September 2003 si Charles Sobhraj ini dikenali nih sama seorang jurnalis The Himalayan Times di sebuah kasino di Kathmandu. Dan jurnalis ini secara inisiatif langsung nih yang namanya foto-foto dan ngikutin si Charles Sobhraj ini. Dan memang dia udah ngenalin banget bahwa ini si kampret Charles Sobhraj ini harus gue expose di media. Dan akhirnya memang terekspos lah itu di media. Dan polisi Nepal langsung melihat laporan media tersebut dan langsung menggerebek kasino dan juga menangkap Sobhraj yang memang tidak sadar akan ditangkap pada saat itu. Yang memang juga masih berjudi di sana. Dan polisi Nepal membuka kembali kasus pembunuhan ganda di tahun 1975 dan akhirnya membuat Sobhraj dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan distrik Kathmandu pada tanggal 20 Agustus 2004 atas pembunuhan 2 orang yaitu Bronzic dan Carrier yang pada saat itu mau mendaki ke Mount Everest. Dan memang sengaja dianterin sama si Charles Sobhraj yang pada saat itu tentunya namanya bukan Charles Sobhraj. Kisah legendaris dari si Sobhraj ini pun banyak diangkat ke dalam film-film ya. Kalian bisa lihat yang terakhir itu adalah BBC documentary yang memang kerja sama Netflix yang menceritakan soal Charles Sobhraj dan Marianne. Dimana perjalanannya sangat menarik sekali dengan 8 episode. Dan langsung habis juga ya 8 episode, jadi limited juga seriesnya. Kalian bisa coba nonton karena banyak dramatisasi yang menarik di sana dan lo bisa melihat betapa karismatiknya Charles Sobhraj pada saat itu dalam menarik berbagai macam bentuk korbannya dari Eropa. Itulah dia kisah yang sangat menarik dan memang dia disebut juga jadi The Serpent dan juga The Bikini Killer karena memang orangnya sangat-sangat bisa dibilang jenius, eksentrik gitu bisa dibilang, dan orangnya pede mampus gitu. Inilah penyakit para serial ya, punya kisah narsistik gitu ya di dalam dirinya yang memang secara psikologis memang udah psikopat gitu. Tapi narsistik juga gitu, pengen terekspos, pengen ditangkep kadang-kadang ya, pengen nantang polisi gitulah. Itulah dia kisah Charles Sobhraj yang sebenarnya panjang banget. Kalau lu mau baca detailnya, mungkin lo bisa cari-cari sendiri di website, banyak banget soal Charles Sobhraj dan gue coba merangkum ini ke dalam sekitar 20 menitan ini.
Dan semoga ini semua bisa menjadi sebuah cerita yang menarik untuk kalian tentang si Charles Sobhraj ini. Dan kebetulan settingnya di Southeast Asia jadi menarik dan relevan banget buat kita gitu. So itulah dia, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir yang cukup panjang. Dan gue sudah berhasil menemani waktu kalian untuk ngabuburit ya. Semoga lempeng puasanya selama ini. Dan supaya dapetin banyak pahala gitu di bulan Ramadan ini. Jadi sering-sering lah berbuat baik ya kawan-kawan ya. So sampai jumpa anak-anak tiri tersayang. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldosantosa. Gue di Instagram dan Twitter. Kalian bisa DM gue kasih menarik. Dan ya kalau mau ngobrol-ngobrol juga gue bales gitu. Kadang ngisi kuesioner juga gue isi gitu kadang kalau dikirim ke DM gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi sudah mendukung gue sampai sejauh ini. So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas di waktu mendatang. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to